Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Para ikhwah fiddin, azani Allah wa yakum wa akhwatillah. Pada halaqah yang kelima ini kita akan membahas tentang pembagian macam-macam air dilihat dari penggunaannya di dalam taharah. Berkata muallif rahimahullah, "Tsummal miyah ala arba'ati aqsam." Kemudian pembagian air ada 4 macam. Pembagian 4 macam ini di dalam mazhab Syafi'iyah, di mana 3 macam adalah masyhur di kalangan para fuqaha dan 1 macam khusus di dalam mazhab Syafi'iyah. 3 macam yang masyhur di dalam pembagian oleh para fuqaha. Yang pertama, air yang tahur, yaitu air yang suci dan mensucikan. Contohnya adalah air hujan. Kemudian air yang tahir, air yang suci namun tidak mensucikan, contohnya adalah air teh. Yang ketiga, air yang najis, yaitu air yang terkena barang atau benda-benda yang najis. Kemudian pembagian yang khusus di dalam mazhab Syafi'i, yaitu air yang tahur wa makruh, air yang suci dan mensucikan, akan tapi air tersebut makruh untuk digunakan. Berkata muallif rahimahullah setelah menjelaskan bahwasanya pembagian air ada 4 macam. Yang pertama, tahirun wa mutahhirun ghairu makruhin wa huwa ma'ul mutlaq. Air yang suci dan mensucikan yang dia tidak makruh penggunaannya, maka ini adalah air mutlak. Para ikhwah fiddin azani Allah wa iyakum, air ini adalah air yang digunakan untuk kita bersuci, air yang dia mengangkat hadat dan menghilangkan najis, ya, dan dia adalah air mutlak. Dan apa itu air mutlak? Dikatakan para ulama, kullu ma'in baqiya ala wasfihi allati khalaqahu Allahu alaih, yaitu setiap air yang dia masih tetap pada sifat aslinya yang Allah ciptakan dia, yang Allah ciptakan air tersebut, ya, maka ini disebut sebagai air mutlak, yaitu setiap air yang dia tetap pada sifat asli yang Allah ciptakan dia dengannya. Kemudian atau kita katakan kullu ma'in nazala minas sama' au naba'a minal ardi biduni ayyughayyirahu istikhdamul bashar wa hadha huwa ma'ut tahur, atau setiap air yang dia turun dari langit atau muncul ke permukaan dari bumi, ya, dan tidak berubah dengan penggunaan manusia, maka ini adalah air yang tahur atau suci dan mensucikan. Apa yang dimaksud dengan baqi ala asli khilqatihi, yaitu dia tetap pada sifat asalnya, ya, yaitu maksudnya adalah tidak berubah 3 sifat asli yang terkait dengan warna maupun baunya maupun rasanya. Apabila berubah salah satu saja, maka air tersebut berubah dari sifat aslinya sehingga tidak bisa digunakan untuk bersuci. Apabila berubah karena benda yang suci, maka dia menjadi air yang suci dan tidak mensucikan. Apabila berubah dikarenakan benda yang najis, maka dia menjadi air yang najis yang tidak suci dan tidak mensucikan. Kemudian perlu diketahui bahwa perubahan air disebabkan benda yang suci ada 2 macam. Yang pertama, yang tidak mungkin dihindari, seperti misalnya air sungai yang mengalir di tanah atau di batu kapur, ya, atau di permukaan lain yang menyebabkan perubahan warna, bau maupun rasanya, ya, walaupun berubah, akan tapi air tersebut tetap memiliki predikat tahur atau suci dan mensucikan. Berbeda apabila perubahan yang kedua yaitu perubahan
yang bisa dihindari, ya, seperti air teh. Ini bisa dihindari. Maka apabila air kemudian diberi dengan teh dan berubah warna, rasa, dan baunya, maka atau salah satunya, maka dia menjadi air yang suci namun tidak mensucikan. Oleh karena itu, air disebut air mutlak adalah air yang apabila kita menyebutkan kepada orang lain air, maka terbetik di dalam pikirannya air yang dimaksud yaitu air yang masih tetap pada sifat penciptaannya yang pertama kali. Demikian, kita akan lanjutkan pada halaqah berikutnya tentang pembagian yang kedua dari pembagian air. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.